Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video proyek membuat model 3D motor induksi listrik ya. Oke, di video part kedua kali ini kita akan coba membuat bagian-bagiannya dari motor induksi listrik seperti itu ya. Pertama kita buka dulu Blender di sini. Oke. Tampilan awal masih seperti ini. Oke. Jadi kita akan coba membuat salah satu bagian ya. Mungkin bagian yang pertama kita buat itu mungkin bagian rotornya. Pertama-tama kita buka dulu gambarnya agar kita bisa melihat bayangan ya, contoh yang sudah kita download. Oke, di sini Sound Blender dan contoh gambar ya, contoh gambar oleh Proyek 3D, dan ini dia. Oke. Ya, jadi ini gambar. Kita coba lihat gambar yang lain. Seperti ini ya, ini gambar rotor ya. Ini gambar rotor. Jadi kalau dilihat ini ada sebuah seperti bentuk silinder, di mana ada batang-batang besi di sini, di mana ini dibuat tempat lilitan, gitu. Lilitan dari kabel tembaga. Nah, dan kalau kita lihat ini garis-garis pada silinder ini dia tidak lurus, tapi miring ya. Sedikit, dan di depan belakangnya ada seperti pilar-pilar silinder gitu ya, kecil-kecil, 4 buah, sini 4, di sini 4, seperti itu. Kita lihat gambar yang lain, ini bagian luarnya ya. Kalau di model 3D di gambar yang kita dapat ini seperti ini, tapi dia tidak akan sama, tidak akan membuat model 3D yang sama dengan ini, tidak. Oke, yang lainnya. Oke, mungkin nanti kita akan melihat ini ya, melihat yang ini atau bagian ini seperti ini. Oke, kita akan pertama-tama membuat bagian rotor. Bagian rotor itu bagian ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau bagian ini adalah bearingnya seperti itu. Jadi sepertinya ini kita akan insert sebuah bentuk mesh circle gitu ya. Karena kalau kita masukkan silinder nanti kita tidak bisa buat untuk ini lubang di sini ya. Seperti itu. Oke, pertama-tama kita akan ke Blender sini. Lalu kita insert mesh ya. Oh ya, saya akan aktifkan dulu karnaknya sebentar. Ini dia. Karnak ini saya aktifkan supaya saat saya menekan tombol di keyboard itu bisa terlihat di layar seperti itu. Ini dia. Saya klik di sini, ini saya mundurkan sedikit. Di sini. Save, oke. Oke, sudah ya. Oke, pertama-tama kita akan klik di sini, lalu kita akan hapus delete. Setelah itu kita shift A dan kita klik sini mesh circle. Oke, seperti ini. Lalu kita klik padnya, kita lihat bagian top orthographic. Lalu kita tekan tab untuk masuk ke edit mode ya. Di sini vertex sudah terselect. Saya klik tombol A untuk menselect A lagi, memastikan. Setelah itu saya klik di sini. Ini ya, extrude. Saya klik kiri tahan dan extrude to cursor. Saya akan mengklik di tengah sini. Oke, jadi dia akan bertambah seperti ini, lalu saya akan klik scale. Dia akan jadi seperti ini. Oke, ini nanti untuk bagian ini ya. Jadi segini aja cukup lah. Seperti ini. Lalu saya akan rotate Z ini ya. Supaya dia lurus gitu ya garis-garisnya ini. Seperti ini. Oke. Setelah itu saya klik 3 untuk pindah ke face dan all. Dan saya numpad ke front. Setelah saya extrude, sini extrude biasa. Extrude ke arah Z. Kita tebalkan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini front, bagian frontnya.
saya lihat dari front. Setelah itu saya akan coba buat dulu bagian yang 4 pilar itu ya, bagian ini 4 ini. Saya akan buat 4 saja sesuai gambar yang sebelumnya. Ini kan kalau ini ada banyak ini ya, saya buat 4. Pertama-tama saya lihat di numpad itu bagian bottom, lalu saya akan klik 4 buah di sini. Sudah terselect fast. Oke, ternyata masih klik extrude ya, kita bisa sini quick. Kita klik di sini. Setelah itu oke, kita lihat bottom, kita klik di sini. Terus saya tekan shift tahan. Oke, 4 ya. 4 atau 5 ya bagusnya ya. Kayak 5 juga bagus nih. Berarti kita klik lagi di sini, terus saya akan buat 5. Ntar saya hitung dulu ada berapa nih, 1, 2, 32 ya. Kalau misalnya 5 berarti ya kita kira-kira saja lah di sini seperti inilah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6. Oke, 1, 2, 3. Coba kita bagi 66 ya. Atau kita klik sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik sini. 1, 2, 3, 4, 5. Save ya. 1, 2, 3, 4, 5. Save. 1, 2, 3, 4, 5. Kita save sini. 1, 2, 3, 4, 5. Save. Ternyata di sini masih banyak sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini 4 ini. Oke, sepertinya kita butuh, karena ini 32, kalau dibagi 5 nanti jadi tidak genap, tidak pas. Coba kita bagi, misalnya bagi 32 bagi 4 ya. Oke, 32 bagi 4 berarti kan 1, 2, 3, 4 misalnya di sini. 1, 2, 3, 4. Inilah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 seperti terus. Oke, jadi pas ini ya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, ada 8 pilarnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat dari front. Oke, lalu kita akan extrude dia ke arah X. Tapi sebelum itu saya mau lihat dia ini kerataan ini kelurusan atau tidak ya. Pertama kan front, kita lihat ke left. Oke, kita lihat wireframe aja biar bisa jelas. Sepertinya lurus ya. Lalu kita lihat dari back dan right dan kembali ke front. Oke, sudah kita select kan, kita extrude Z. Seperti inilah kira-kira. Oke, dia jadi seperti ini, keluar seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu kita akan coba membuat dia sedikit ramping. Kita akan tambahkan bevel atau mungkin kurang panjang gitu ya, kurang panjang sepertinya nih. Kita Z lagi, extrude, bukan extrude ya, ini kan sudah terextrude, kita grab aja, grab ke arah Z gitu ya, seperti inilah. Oke, setelah itu kita klik sini edge 2 untuk bagian edge nya. Setelah itu kita masukkan bevel di sini. Oke, jadi seperti inilah kira-kira. Setelah itu kita kasih segmen di sini 8, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, seperti itu sudah. Lalu kita akan juga mengklik bagian front, kita kembali ke wireframe-nya, lalu kita vertex, kita klik di sini. Sini.
Kalau kita kembali ke Edge, lalu kita masukkan bevel lagi, kita bevel lagi di sini. Seperti inilah, sedikit saja, tidak sebanyak-banyak. Dan kita klik di sini juga 8, segmennya 8. Oke, jadi seperti ini. Oke, gitu ya. Setelah itu kita lihat lagi dari front, dan mungkin kita akan klik all semuanya. 3, klik all. Setelah itu kita shift D untuk duplikat, klik kanan, terus kita grab ke arah Z ya, grab ke arah Z. Mungkin seperti inilah panjangnya kira-kira. Lalu saya akan oh salah, sebentar, kita di sini dulu. Ini sudah terduplikat tadi, kita rotasikan dulu, ya, rotasi Y R Y 180. Oke, seperti ini. Kita enter, lalu kita grab Z. Nah, ini untuk nanti bagian atasnya. Seperti ini, ya. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan coba buat bagian ininya, garis-garis ini. Nah, kita akan extrude dan miringkan dengan merotasikan dia. Oke. Tapi mungkin sebelum kita harus membuat ini dulu nih. Oke. Sepertinya saya ada sedikit kesalahan ya. Berarti kita ketik Ctrl Z dulu. Oke, ini belum terduplikat ini. Ya. Kalau saya grab masih seperti ini ya. Oke. Oke, pertama-tama kita akan lebarkan dulu bagian tengahnya sini. Kita klik 3 untuk face. Karena di sini bloknya akan susah, jadi saya akan klik satu-satu. Oke. Klik di sini. Lalu saya akan save. Oke, saya save lagi. Oke, setelah itu saya akan lihat dari top. Seperti ini. Wireframe. Lalu saya akan scale atau extrude gitu ya. Extrude-nya saya pilih di sini. Extrude region seperti itu. Oke, seperti ini ya. Terus untuk bagian ininya seperti inilah kira-kira. Oke, seperti itu ya. Terus kita klik di sini. Sorry. Oke, seperti ini ya. Nanti di sini untuk bagian apa, pipanya. Ini kan dari bawah nih. Kita lihat dari top. Oke, sudah. Kita lihat dari front. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita klik face dan masih di edit mode, kita klik A. Terus kita shift D.
Sudah, kita klik kanan dan kita rotasikan RY 180. Oke. Setelah itu baru kita grab Z ke sini. Oke, jadi kita punya dua ya seperti ini. Oke, sudah, ini sudah. Sekarang kita akan coba buat bagian ininya. Oke. Pertama-tama saya akan coba menghitung lagi sini. Mungkin saya akan selang-seling aja, selang-seling. Sudah di bagian face, saya klik di sini aja. Seperti itu. Terus saya save. Ini saya selang-seling aja ini. Oke, pas. Lalu saya pergi ke front. Oke, setelah itu saya akan extrude dia. Extrude ke arah Z. Nah, seperti ini. Sampai dia nempel ya. Oke. Grab Z. Nempelnya jadi satu garis kalau bisa. Seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu kita akan lihat dari bagian atas. Ya. Kita numpad front, numpad top. Setelah itu kita rotasikan ya. Rotasi Z. RZ. Ya, kalau bisa jangan sampai keluar ini ya, sampai dari. Jadi ukurannya tetap, ketebalannya kita sesuaikan nanti tetap. Nah, seperti ini. Oke, kita klik ini. Sekarang kita lihat dari solid. Maka dia jadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk rotor nih. Oke, sudah ya. Sudah, sekarang kita kembali kita klik tab. Nah, dia akan jadi suatu objek. Oke. Seperti ini. Kita akan namakan di sini rotor gitu ya. Sangkar rotor atau rotor sangkar. Sangkarnya aja katanya. Seperti itu. Oke, kita lihat dari atas. Maka dia pas ada bolongan di sini ya. Kita di sini akan coba memindahkan titik kursornya. Jadi titik kursornya kan di bawah ini ya. Jadi kalau kita putar misalnya nih dari depan, kita rotasikan, nanti di situ jadinya dia, ya. Kalau gitu kita ke object mode ya sudah. Lalu kita klik kiri di sini, lalu set origin ya, origin to geometry. Maka dia akan berada di tengah-tengah seperti itu. Kita lihat dari atas juga, ya pasti tengah-tengah seperti itu ya. Oke, sudah. Origin sudah di tengah. Selanjutnya kita akan coba insert shift A sebuah circle, bukan circle, silinder ya. Nah, untuk mengisi tengah-tengahnya kita akan lihat dari atas. Top. Oke, ini dia. Kita akan lihat wireframe, lalu kita scale. Seperti ini ya. Oke, mungkin seperti ini. Terus kita sedikit
Ini masih objek mode ya. Kita grab sedikit ke arah sini agar pasti tengahnya. Oke, sudah. Setelah itu kita kembali ke sini. Oke, lalu setelah itu kita scale Z. Yang mungkin cukup seperti ini, lalu kita grab Z. Oke, misalnya seperti ini ya. Kita lihat dari front. Oke. Oke, di sini keluar seperti ini panjang. Lalu sini ada biringnya, kita ada biringnya di sini. Ini ada seperti penutup. Coba kita lihat gambar yang lain. Ya, jadi begini ya dia. Biringnya seperti ini. Kalau namanya ini adalah apa nih ya? Wah, kelihatan. Bentar. Ah, ini dia. Porosnya ya, porosnya. Jadi porosnya itu cukup panjang ya, kita panjangkan aja gitu ya. Panjang, lalu ada kayak gini, kita nggak perlu pakai begininya, cukup silinder aja begini. Terus mungkin kita akan tambahkan biring seperti itu, biring. Oke. Oke, kita scale lagi, scale Z. Mungkin seperti inilah. Oke, biar nanti kalau ada kebutuhan kita bisa pendekkan lagi juga bisa. Oke, setelah itu kita sudah dapat poros, kita akan namakan ini ya, masih poros. Sudah, setelah itu kita akan coba buat biringnya. Biring itu di tengah-tengahnya seperti ada lubang kan, berarti karena lubang itu kita butuh silinder ya, seperti ini ya. Coba kita lihat yang lebih jelas biring. Malah kayak ada piringan ya. Nah, kita akan gambar itu. Oke, seperti ini ya biringnya. Jadi kalau kita besarkan, jadi ini silinder, lalu ada silinder lagi dalamnya, ini agak cekung ke dalam seperti itu. Oke, sudah. Oh tidak, mungkin bagian bawah ada ininya sedikit. Oke, kita akan buat seperti ini sedikit pada porosnya nanti. Oke, kita buat biring jadi satu kesatuan aja. Pertama kita edit bagian porosnya, kita lihat dari front. Dari front seperti ini. Anggap saja ini bagian ini ya, bagian belakang dari rotor. Lalu kita pergi ke edit mode dengan mengklik tab. Setelah itu kita masukkan ini dia, loop cut, atau kita tekan Ctrl R gitu ya. Lalu kita klik di sini aja, loop cut, lalu kita klik kiri tahan, lalu kita buat di sini ya. Seperti inilah. Sudah. Oke, gitu. Ada kayak gini nih ya. Oke, lalu kita klik kiri tahan lagi. Di sinilah kira-kira ya. Atau di sini. Ya, udah.
kita klik di sini dan kita fast. Lalu kita akan klik 2 di sini, save. Oke, setelah itu kita akan lihat dari bottom. Jadi kita extrude dia. Terus kita tarik ke atas seperti ini. Oke, jadi ada seperti itunya. Itu untuk porosnya ya. Oke, kita lihat dari right. Oke, seperti ini. Lalu kita tap jadi object mode. Oke, poros dan rotornya sudah seperti ini. Selanjutnya kita masukkan bearing ya, bearing. Kita lihat dulu. Jadi di dalamnya ada ini, berarti tutupan ini tuh sebelum ini ya. Kita harus agak dekat memang. Oke, kita buat bearingnya. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Kalau di bagian belakang di sini itu ada kayak piringan tambahan lagi. Oh enggak, itu bagian depan yang ada piringan tambahan. Nah ini ya. Jadi ini kan bagian belakang nih ya. Ke depan sama aja, kita anggap aja bagian belakang. Nah depannya sini tambah piringan. Jadi ini bearing kan 2 kan. Lalu di dalamnya sini ada piringannya. Oke. Yes, kita buat bearing. Sudah masuk object mode, kita shift A. Lalu mesh, kita masukkan silinder. Setelah itu, bukan silinder, jangan silinder, tapi circle. Ya, kalau gitu ini kita pindahkan dulu dari front. Ini object mode ini ya. Saya blok di sini. Terus saya grab Z. Oh, atau saya paskan dulu ininya. Apa rotasinya gitu ya. Sebentar. Oke, kita berarti sedikit ke bawah nih. Grab Z sini. Ctrl A. Oke, ke bawah sedikit lagi. Kita lihat di sini wireframe. Oke, di situ ya. Klik di sini, grab set gitu ya. Oke, sedikit lagi. Oke, dia pas di tengah ya. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita dari front, kita buat bearing ini di blok. Saya pindahkan dulu ini ke atas. Grab Z, tarik sini, tap. Setelah itu kita masukkan bearing, shift A, mesh bagian circle. Oke. Lalu kita klik ini dulu. Sangkar ini kita tutup dulu. Nah, setelah itu kita klik circle di sini, wireframe, dan dari atas ya, top. Oke, ini masih terlalu besar, kita scale aja. Dan seperti ini nah. Namun pertama kita samakan dulu dengan lingkarannya poros. Ya, berarti untuk menyamakannya itu kita harus scale, kita harus samakan ya, samakan.
seperti ini misalnya ya. Terus kita grab dulu. Kita grab X sedikit. Ini ya. Kita scale saja. Terus grab ke sana. Oke, seperti inilah. Kalau kita scale, kita lebarkan sebesar ini. Karena kan dia tidak boleh melewati ini kan. Kalau di gambarnya itu, oh lewat ya. Dia lewat sampai setengahnya lebih ya. Berarti kita scale lagi. Ini setengahnya, lebih sedikit. Set. Oke, berarti ini biringnya. Masuk solid, lalu poros kita tutup. Oh jangan dulu. Nah, kita masuk ke edit mode ya. Tab. Lalu saya klik satu di sini dan klik A. Setelah itu saya klik tengahnya di sini ya. Saya klik tengahnya di sini dengan menggunakan extrude to cursor ya. Klik di sini. Oke, sudah. Terus kita klik kursor, lalu kita rotasikan dia. Rotasikan dia seperti ini. Dan kita samakan dengan titiknya aja dah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita scale. Oke. Ini seperti ini, biring ya. Oke. Terus sedikit lagi. Terus kita grab. Mempaskan ini sekali lagi. Kita grab lagi ke agak ke atas ini. Oke, seperti inilah ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat dari front. Oke, ini front. Terus kita klik A semuanya, lalu kita tebalkan ini. Tebalkannya ke atas, berarti kita extrude dia ke Z. Seperti ini, mungkin lebih lagi lah. Seperti inilah. Oke. Kita lihat, maka dia akan jadi seperti ini. Kita buat wireframe. Kita klik satu vertex dan kita lihat dari top. Ya. Kita hilangkan poros. Kita klik dulu luar, lalu saya akan memblok semua ini. Memblok yang bagian tengah ini aja. Blok, lalu saya akan putar biar dia lurus. Ya. Rotasi Z. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan klik titiknya tetap, lalu kita klik ke front, kita blok bagian depan nih. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat dari top, kita pindah ke edge. Setelah itu kita masukkan I, kita klik tombol I, atau bisa bilang insert face. Seperti ini. Oke, sebelumnya kita lihat dulu di sini ya. Jadi si biring itu ternyata dia punya
kayak ada masukan sedikit gitu ya. Mana nih? Nah ini hitam-hitam di sini ya, ini agak masuk sedikit gitu. Itu kayak karetnya berarti, untuk tempat karet ya. Oke, berarti tempat karet ini. Kita akan buat tempat karet. Oke, sudah, kita klik I untuk insert face. Tempat karet kira-kira seperti inilah. Kita buat agak besar saja supaya tidak terlalu banyak perubahan. Setelah itu kita rotasikan. Kita rotasikan ke arah sini. Oke, sudah. Oh, jangan dirotasikan lah. Terus kita lihat dari front. Oke, dari front lalu kita grab Z. Nah, biar dia ke bawah sepertinya. Ini untuk tempat karet nanti. Seperti inilah. Oke, kita hitung dulu kotaknya ini. 1, 2, 3, 4. 4 kurang sedikit ya. Sekarang kita klik 1. Lalu kita klik di sini juga. Karena kan kalau tempat karet berarti kan depan belakang ya. Oke, setelah itu kita lihat dari bottom. Oke. Terus kita insert face juga. Usahakan sama bentuknya, ukurannya seperti ini. Lalu kita lihat dari front lagi. Setelah itu kita grab Z. 1, 2, 3, 4. Kurang sedikit seperti ini. Oke, ya jadi seperti ini. Selanjutnya kita lihat dari front, dan kita akan buat bevel ya. Jadi kita blok di sini, lalu kita tekan shift, lalu kita tahan juga di sini. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita lihat dari front, kita klik ini. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukkan di sini 8. Oke, ini adalah bentuk biringnya ya, seperti ini. Kita lihat dalam bentuk solid, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, ini untuk biring ya, keren juga rupanya. Oke, kita lihat dari front lagi. Setelah itu kita akan munculkan porosnya dan juga sangkar lah. Sangkar sudah. Itu kita masuk ke objek mode ya. Ini masih biring di sini. Setelah itu saya akan blok poros dan sangkarnya. Grab Z untuk masuk di sini. Saya akan lihat dari right. Saya perbesar. Oke, seperti ini ya. Grab Z lagi. Seperti ini, Bu. Oke, kalau kita lihat di gambar ya, jadi pada gambar itu biringnya tuh dia tidak terlalu dekat dengan ini dan juga tidak terlalu dekat dengan kipas ini, pilar ini. Tapi karena ada penutup lagi di sini ya. Ini juga sama. Berarti diantaranya nih. Kita grab set. Sekitar di sini lah berarti ya.
Oke, saya akan klik bearing di sini. Terus saya akan scale dia agar lebih tebal, ya. Scale Z. Seperti inilah. Terus saya akan klik di sini set origin, to geometry. Oke. Grab set. Oke, seperti itu ya, itu untuk bearing. Setelah itu saya akan lihat dari right lagi, saya kecilkan, lalu saya akan duplikat dia ya. Atau kita agak kesinikan lah. Oke. Terus saya shift D, klik kanan. Setelah itu saya grab dia, grab ke arah Z, taruh di atas. Ada 3 ya. Oke, seperti ini. Tapi sedikit tertutup. Oke. Seperti inilah. Oke, gitu ya. Jadi ini udah ada dengan bearing. Jadi seperti ini. Setelah itu kita akan buat piringan ininya ya. Ini di sisi poros yang lain yang tidak ada ekornya seperti ini. Nah, kita akan buat piringan seperti ini. Oke. Dan piringan itu sebenarnya dekat dengan pilar ini ya. Coba kita lihat di tempat lain. Sini tidak kelihatan ya. Ini pilar ini, tapi tidak terlalu dekat saya rasa. Oke, masih nempel ke bearing. Oke, langsung kita buat saja bearing yang ini ya berarti ya. Kita lihat dari right. Udah. Oke, setelah itu kita akan coba klik di sini, Shift A, mesh, karena itu bolong juga, jadi kita pakai circle lagi. Dan kita harus menyesuaikan juga dengan bearing seperti itu ya. Sebentar, saya akan namain dulu. Bearing 1. Ya, sebentar. Terus ini saya akan klik di sini bearing 2. Bearing 2, enter. Oke. Setelah itu bearing 1 dan bearing 2. Ya, bearing 2 saya akan tetap aktifkan, bearing 1 saya matikan. Lalu poros juga saya akan, poros tidak ya. Sangkar saya akan hilangkan. Oke, jadi yang kelihatan di sini poros dan bearing 2. Lalu saya sini shift A, lalu circle. Setelah saya circle, saya akan lihat dari atas top. Oke, setelah saya top, saya akan scale dia ya. Nah, ukurannya mirip dengan bearing. Porosnya saya hilangkan dulu. Scale. Karena dia tidak terlalu kecil seperti bearing, berarti seperti inilah. Oke. Setelah itu saya akan masuk ke edit mode. Klik tab, klik 1 A, terus kita extrude to cursor, klik di sini. Kita akan klik kursornya di tengah nih, guys. Oke, ya seperti inilah. Kita klik ini lagi dan kita rotasikan dia. Z. Kembalikan. Ini ya. Oke. Setelah itu kita akan
Nah, scale dia masuk ke sini lah. Kita akan lihat dari bottom dan kita ubah ke wireframe ya. Kita scale lagi, lepaskan di sini. Oke, seperti ini. Jadi kita rotasikan lagi supaya dia lurus. RZ. Kira-kira seperti inilah. Oke, setelah itu kita lihat dari front. Ini ya, front. Lalu kita tebalkan dia. Kita klik A. Kita tebalkan dari extrude Z. Seperti inilah. Oke, jadilah kayak gini lah kira-kira ya piringan hitam itu. Sudah, kita lihat lagi dari right. Kita masuk ke object mode dan ke solid ya. Lalu kita masukkan porosnya seperti itu. Ini saya akan grab dia ke atas, grab Z, nempel di piring ya. Oke, grab Z. Oke, seperti inilah. Sudah, lalu kita akan coba buat karet hitamnya. Karena sini kita belum buat karet hitamnya, piringannya saya akan turunkan sedikit supaya kelihatan nanti. Grab Z. Oke, seperti ini. Lalu kita akan coba lihatkan semuanya. Ya, seperti ini ya. Oke, lalu kita masukkan karet hitam. Berarti saya lihat dari right. Setelah itu saya di sini hilangkan bagian biringnya, biring 1, biring 2 dan sangkar. Oke. Oh tidak, biring 1 tetap dilihatkan aja. Dan biring 2 nantilah. Oke, lalu kita masukkan di sini Shift A, sebuah torus ya. Jadi torus itu sudah sesuai, porosnya kita hilangkan saja. Kita lihat dari bottom. Kita scale. Kita scale lagi. Oke. Masih objek mode ini ya. Scale. Sepertinya dia ini ya, untuk karet ini dia kurang muat. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke edit mode. Nah, bagian wireframe aja nih. Oke, nah, klik dulu di sini. Nah, saya akan klik ini ya, susah banget nih. Oh, yang ini cuma dibuka, coba ya. Langsung. Wah, saya lupa menekan save. Maaf. Dia sudah isi berdasarkan nama guru. Oke, cari data dan pasien guru bukan PNS. Tahun 2008 sampai 2011. Ini juga. Di bawahnya ada pilihan. Cari berdasarkan nama, cari berdasarkan NUPTK,
Cari berdasarkan nama sekolah, cari berdasarkan kota kabupaten. Oke, sedikit lagi. Cari nama ya, Jakarta bagian KID lah. Boleh. Ya seperti ini ya. Ini dari bottom kalau tidak salah. Kita coba lihat dari top. Sama. Bottom. Oke. Kita akan men-scale ya. Ya, scale. Kita akan samakan seperti ini. Coba kita lihat solidnya seperti apa. Maaf, data SKN pasien dengan kriteria tersebut tidak ditemukan. Kembali. Lo ganti berdasarkan seperti itu ya. Oke. Lihat. Nah. Wireframe lagi. Kita klik A. Kita klik ini. Lalu kita klik scale. Kita Ctrl Z aja lah. Oke, coba kita klik A coba. Kita scale dia ke arah X. Dari pasien. Ya. Iya. Kita coba di sini dulu. Kita paskan dulu dalamnya seperti ini. Kita scale dia. Scale X. Scale X. Oke, sepertinya harus seperti tadi ya. Oke. Berarti saya akan buat karetnya tidak dari torus ya. Kita kembali ke ini aja. Oke. Saya delete. Lalu saya shift A. Saya akan buat sendiri karetnya dari circle seperti ini. Kita lihat right. Ini ya. Terus bottom. Terus scale seperti ini. Tidak kelihatan, berarti kita kasih wireframe aja. Scale ini berarti. Iya betul. Supaya kelihatan, bentar. Saya grab dulu aja. Saya grab di sini lah. Terus pergi ke bottom. Oke, seperti ini ya. Lalu saya scale lagi. Pas-pasan seperti ini. Oke. Setelah itu saya akan masuk ke edit mode tab. Sudah. Terus saya akan extrude to cursor lagi. Seperti ini, lalu saya rotasikan dia. Dan scale ke dalam. Cara cek SDN pasien guru bukan tes. Oh begitu ya. Seperti ini, dan rotasikan lagi. Berarti yang baru nih, mungkin yang 2020 ya. Nah, itu saya akan lihat dari kanan. Ya? Yang ini bukan saya itu kasih. Terus ini saya akan tebalkan dia. Saya klik dulu semua di sini. Oke, lalu extrude Z
ke bawah sekitar 3. Oh, gitu pilihannya. Kalau ini langsung. Udah. Setelah sudah, saya akan coba extrude lagi. Saya akan buat bevel ya. Saya tekan shift di sini. Saya blok atas di sini. Oke, saya akan klik di sini edge. Tapi sebagian tidak ini sepertinya. Saya klik alt saja di sana. Nah, terus right, extrude Z 2 lah, 3. Atau kita harusnya sesuai ini besar dari kita klik add dulu, grab Z, kita paskan di sini. Scale Z. Grab Z seperti ini ya. Terus kita scale sedikit lagi, terus kita grab Z. Oke, seperti inilah ya. Kita kembalikan ini di tengah. Oke, seperti ini. Setelah itu saya akan hilangkan biring 1. Hasilnya dari right dan frame dan vertex sudah saya blok atas ini. Dan saya tekan shift tahan. Terus saya ganti ke edge 2 dan saya klik bevel di sini. Oke. Seperti ini. Lalu saya klik di sini segmennya 8. Oke. Atau kurang ya. Ya, seperti inilah. Kita di sini 8. Oke, sudah. Maka dia akan jadi seperti ini karet. Oke. Right. Lalu kita munculkan biring 1. Sudah, kita masukkan wireframe. Oke, lalu kita ke tab, ke object mode. Lalu kita ke grab Z. Kita paskan di sini. Oke, sudah. Setelah itu kita shift D untuk duplikat, klik kanan dan grab Z. Kita paskan lagi di sini. Oke, setelah itu kita pergi ke solid ya. Lalu klik save. Nah, kita tekan karetnya sini di 2 ya. Oke, setelah itu kita shift D, klik kanan, lalu kita lihatkan porosnya atau biring 2 nya aja. Biring 2 kita lihat dari sebelah kanan. Lalu kita grab Z ke atas. Wireframe grab Z. Oke, seperti ini. Jadi biring 1 dan biring 2 sudah punya karet. Oke. Kita ke sini lagi dan klik di sini. Setelah itu ini saya klik. Ini ada 2 ya nih ya. Saya akan beri nama ya di sini.
piring hitam. Enter. Saya klik di sini, ini karet 1. Enter. Dan di sini karet 2. Enter. Klik di sini karet 3. Sudah. Piringan ini saya akan lihat ya, kanan. Seperti ini kan, kita akan munculkan semuanya. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah rotor sangkar yang sudah kita buat. Oke, sekian. Sampai sini video part keduanya. Berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan bagian-bagian lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.